Petugas kantor pos memberitahu mereka bahwa tidak ada jam malam di kota lilin merah, dan ada pasar di sebelah barat kota. Meskipun kecil, pasar itu menyediakan berbagai macam barang. Mengetahui bahwa Chen Pingan dan teman-temannya akan membeli barang-barang yang mereka butuhkan untuk wisata belajar mereka, Cheng Seng menawarkan diri untuk menjadi pemandu mereka, dengan mengatakan bahwa itu akan menghemat banyak masalah bagi mereka. Dan setidaknya para pedagang itu tidak akan berani meminta harga selangit. Chen Pingan melihat ke arah Alliance, yang pernah ke kota lilin merah sekali. Pria bertopi bambu itu mengangguk dan berkata bahwa dia hanya mengenal pemandangan di kedua sisi sungai dan belum pernah ke pasar. Petugas pos memandang Alliance, dan kedua lelaki tua itu tersenyum penuh pengertian. Ada hampir 100 perahu pesiar besar dan kecil yang dicat dengan warna-warni di Teluk Tusui. Setiap malam, perahu-perahu itu akan berlayar keluar dari teluk dan memasuki kota lilin merah di sepanjang sungai. Setelah berputar-putar, perahu-perahu itu akan kembali ke Teluk Tusui. Selama periode ini, para pria akan terus-menerus menaiki perahu-perahu pesiar yang dicat dengan warna-warni itu untuk mabuk dan tertawa. Di kota lilin merah, meskipun gadis-gadis dari tukang perahu di Teluk Tusui dan gadis-gadis lain di rumah bordil semuanya berasal dari Dali, yang pertama selalu dikelola langsung oleh rumah musik di ibu kota. Bahkan hakim daerah, sebagai pejabat setempat, tidak memenuhi syarat untuk mengubah identitas gadis-gadis di perahu-perahu rekreasi yang dicat dengan warna-warna cerah. Oleh karena itu, selalu ada rumor di kota lilin merah bahwa leluhur 5 keluarga di Teluk Tusui dulunya adalah anak kerajaan dan keluarga berjasa dari dinasti air suci. Di bawah bimbingan Cheng Seng, pemimpin setempat, Chen Pingan dan yang lainnya pergi ke pasar di sisi barat kota. Semakin jauh ke barat mereka pergi, semakin ramai jalanan. Setelah mengetahui bahwa kota lilin merah berjarak lebih dari 200 li ke selatan dengan perahu, dan akan ada stasiun relay di sepanjang jalan bagi mereka untuk mengisi kembali persediaan mereka, Chen Pingan menyerah pada beberapa idenya. Dia tidak membeli terlalu banyak beras, daging babi asap, dan makanan lainnya, tetapi membeli banyak salep obat di apotek untuk mengatasi penyakit ringan seperti pilek, sengatan panas, dan cedera. Ketika tiba saatnya untuk menghabiskan uang, Chen Pingan menyadari bahwa satu batangan perak utuh hampir sama dengan kota di kampung halamannya. Oleh karena itu, ia mengubah 2 batangan perak berpola salju itu menjadi koin tembaga Dali, batangan Tianhua. Karena ia memiliki perak kualitas terbaik, premiumnya saja mencapai 200 koin tembaga, yang membuat Chen Pingan sangat berterima kasih kepada Nona Siu Siu di bengkel pandai besi. Karena petugas kantor pos Cheng Seng berada di sisinya, semuanya berjalan lancar. Di kota kecil di sebuah daerah, memang benar bahwa pejabat bukanlah pejabat. Terutama orang seperti Cheng Seng, yang sering berinteraksi dengan para taipan, pembesar, dan pejabat keliling sepanjang tahun. Di mata orang-orang di kota kecil itu, dia adalah orang penting yang tahu segalanya. Oleh karena itu, setiap kali Chen Pingan dan yang lainnya masuk ke sebuah toko, mereka akan menyapa Tuan Cheng dengan sopan, sambil berharap mereka dapat memuja petugas pos ini seperti seorang bodhisattva. Sepanjang perjalanan, Li Huai sangat pendiam. Ia hanya berani bersembunyi di balik Alliance, menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Alliance menggodanya bahwa ia pemalu dan hanya tahu bagaimana menjadi tiran di rumahnya sendiri. Li Huai baru saja membuka mulutnya untuk berdebat dengan Alliance selama 300 ronde, tetapi ketika dia menerima tatapan penasaran dari semua orang di sekitarnya, Li Huai segera menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakang Alliance dengan sakit-sakitan. Hal ini membuat Alliance sangat senang. Dari waktu ke waktu, dia akan menamparkan kepala Li Huai. Anak itu marah, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia sangat cemberut. Lin Soyi masih bersikap acuh tak acuh, seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Agaknya, meskipun pemuda ini berjalan di jalan kekaisaran di ibu kota, dia akan tetap seperti ini. Hanya Li Baoping yang membawa kotak bambu hijau tua miliknya. Seperti seekor kepiting yang mengamuk, dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Dia berharap bisa menarik seseorang ke pinggir jalan dan memberitahu mereka bahwa kotak kecilnya itu dibuat sendiri oleh paman bela diri termudanya. Alun-alun pasar itu terdiri dari 2 jalan utama yang membentang dari utara ke selatan. Setelah berjalan-jalan melalui jalan Guanshan, Chen Pingan dan yang lainnya hendak menyeberangi sebuah gang dan menuju ke jalan Guanshui berikutnya. Pada akhirnya, mereka melewati sebuah toko buku yang sepi di gang itu. Cheng Seng, yang memimpin jalan, terus berjalan lurus ke depan. Namun, Chen Pingan berhenti. Setelah menyapa petugas kantor pos, dia tersenyum kepada Li Baoping dan yang lainnya dan berkata,
kalian masing-masing boleh membeli buku. Tidak masalah seberapa mahalnya, yang penting kita mampu membelinya. Toko itu sangat kecil. Pintunya kurang dari 20 kaki lebarnya. Setelah masuk, ada 2 baris dinding buku tinggi di kiri dan kanan. Di bagian paling dalam toko, seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk di kursi bambu kecil dengan kaki disilangkan. Dia sedang beristirahat dengan mata terpejam dan memegang kipas lipat di tangannya. Dia dengan lembut mengetuk telapak tangannya dan bersenandung kecil. Pemilik toko muda itu memiliki wajah yang tampan dan feminin. Dia tidak memiliki bau uang seperti pedagang di toko-toko sebelumnya. Ketika gadis muda Zulu melihatnya untuk pertama kalinya, dia tercengang. Dia mungkin tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu terhormat dengan temperamen yang halus di pasar kota lilin merah. Setelah penguasa negeri Gunung Caturdun terbebas dari belenggu, ia mendapatkan kembali jati dirinya sebagai dewa. Ia berubah dari seorang lelaki tua pendek berpakaian putih menjadi tuan muda yang tampan dan mulia. Namun, di hati gadis muda itu, Wei Pi lebih merupakan sosok yang ceroboh dan tak tertahankan. Namun, tuan muda di depannya memberinya kesan pertama yang sangat jelas. Bahkan Zhu He pun penuh dengan keraguan. Mungkinkah orang ini adalah keturunan dari keluarga berkuasa yang keluarganya telah merosot? Dia tidak lebih buruk dari kedua tuan muda di keluarganya. Pemuda itu tidak membuka matanya. Dengan lesu, katanya, buku-buku di toko tidak bisa ditawar. Apakah Anda mendapat untung atau rugi tergantung pada penilaian Anda? Petugas kantor pos Cheng Seng berbisik kepada Zhu He, toko ini agak terkenal di kota lilin merah kami. Kebanyakan cendekiawan yang lewat di sini suka berkunjung ke sini setidaknya sekali. Namun, pemilik toko ini memiliki temperamen yang aneh. Semua buku yang dijualnya jauh lebih tinggi dari harga pasaran. Selain itu, jika ada yang berani menawar, dia akan mengusir mereka saat itu juga. Dia menyendiri dan tidak tahu bagaimana menangani urusan publik. Pernah ada seorang pejabat dari Kementerian Pendapatan yang sedang melakukan kunjungan pribadi dan menginap di Pillow Inn milikku. Pejabat itu menyukai sebuah buku unik yang harganya 300 tael perak, tetapi dia hanya menawar 50 tael perak dan diusir dari toko tanpa meninggalkan sedikit pun rasa malu padanya. Pejabat itu sangat marah sehingga dia tidak tenang bahkan setelah kembali ke kantor pos dan hampir meminta pemerintah daerah untuk menutup toko kecil ini. Mungkin dia berpikir bahwa itu akan buruk bagi reputasinya, jadi dia membiarkan toko ini lolos dari malapetaka. Zhu He mengerti dalam hatinya bahwa pemilik toko itu kemungkinan besar adalah seorang sarjana yang sok tahu yang tidak tahu tentang urusan dunia. Dia adalah tipe orang yang paling suka diejek oleh tuan muda kedua. Tuan muda kedua memanggilnya seorang raja yang berbicara tentang temperamennya dengan lengan baju terlipat dan mati untuk membalas budi raja. Tuan muda kedua juga tertawa dan berkata bahwa dalam waktu kurang dari 200 tahun, dalih mereka akan sama. Oleh karena itu, Zhu He tidak pernah mempunyai kesan yang baik terhadap para cendekiawan luar. Rute kurir melalui kota lilin merah adalah salah satu dari 3 rute kurir utama dari perbatasan selatan Dali ke ibu kota. Pedagang dan pejabat bertubuh kecil sering memilih rute ini jika mereka ingin pergi ke utara ke kota-kota penting di Dali. Ini karena meskipun 2 rute lainnya lebih lebar, hampir setiap penginapan di sepanjang jalan itu penuh sesak. Tanpa otoritas yang cukup untuk memeriksa mereka, belum lagi tinggal di penginapan, seseorang bahkan tidak bisa memasuki gerbang utama. Setiap tahun, banyak pejabat dan tiran yang tidak tahu jalan ini kehilangan muka karena ini. Para sarjana selatan yang datang ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran, karena mereka tidak memiliki jabatan resmi, suka memilih rute ini. Mereka sering bepergian dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Mereka tidak hanya bisa saling menjaga, pemandangan di sepanjang jalan juga indah, dan mereka juga bisa menjelajahi dunia bawah dan mengunjungi para dewa bersama. Adapun para pejabat yang diturunkan pangkatnya ke selatan, mereka merasa tertekan dan tidak bahagia. Mereka suka menuliskan puisi di dinding penginapan dan losmen, dan mereka juga suka mengambil rute ini ke selatan. Lambat laun, dinding penginapan bantal di kota lilin merah dipenuhi dengan puisi-puisi keluhan para cendekiawan dan penyair. Li Baoping mendongak dan mulai mencari buku. Ia melirik ke sana kemari, tergantung suasana hatinya. Sesekali, ia akan memilih sebuah buku dan dengan santai membolak-balik beberapa halaman. Jika ia tidak tertarik, ia akan mengembalikannya. Akhirnya, gadis kecil itu menemukan sebuah buku perjalanan tentang gunung dan sungai. Harganya 300 koin tembaga. Ia sedikit tertekan, tetapi ia sangat menyukainya.
Ia menoleh untuk melihat paman termudanya. Chen Pingan tersenyum dan mengangguk. Pandangan Lin Souyi perlahan menyapu dinding buku dengan teratur. Dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Setiap kali dia memilih buku, dia akan mulai dari halaman judul. Akhirnya, pemuda itu tertarik pada sebuah buku geomansi yang tidak mencantumkan nama pengarangnya. Buku itu dihargai 400 koin tembaga. Lin Souyi memandang Chen Pingan, dan yang terakhir masih mengangguk. Setelah Li Huai tiba di toko, kebisingan di jalan akhirnya hilang. Ia segera kembali ke sifat nakalnya, hampir seperti kuda liar yang lepas kendali. Ia adalah yang termuda dan terpendek, jadi ia bersikeras duduk di bahu Alians untuk mengambil buku. Alians setuju, tetapi mengancam bahwa jika Li Huai tidak mengambil buku, ia akan meninggalkannya sendirian di jalan setelah mereka meninggalkan toko. Akhirnya, Li Huai memberanikan diri dan mengambil sebuah buku baru di rak paling atas. Buku itu dihargai 9 tael dan 2 koin tembaga. Ketika melihat harganya, Li Huai sangat takut hingga ingin diam-diam melempar buku itu. Namun, ia panik dan buku itu tidak berhasil dimasukkan kembali ke rak. Sebaliknya, buku itu jatuh ke lantai. Pemilik toko muda yang mengetuk kipas lipatnya membuka matanya dan melihat buku yang jatuh ke tanah. Dia berkata dengan marah, "Beli saja dan pergi." 1 eksemplar edisi terbaru, Great Watercliff, 9 tael dan 2 koin tembaga. Li Huai tidak berani membantah orang asing itu. Dia hanya bisa menangis dan menatap Chen Pingan dengan saksama. Chen Pingan bertanya, "Apakah kamu tahu cara membacanya setelah membelinya?" Chen Pingan tersenyum dan mengangguk, "Kalau begitu saya akan membelinya." Alians bertanya, "Chen Pingan, apakah kamu tidak ingin membelinya?" Chen Pingan, yang sedang mengambil uang, dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum mempelajari semua kata-kata itu. Untuk apa saya membeli buku?" Zhu He berbalik untuk bertanya kepada putrinya, "Apakah ada buku yang kamu inginkan?" Zulu masih berdiri di pintu toko dan tidak bergerak. Dia melirik ke dinding buku dan menggelengkan kepalanya. Pemilik toko muda yang hendak mengambil uang itu berdiri. Ia mengikat rambutnya dengan jepit rambut hitam dan memegang kipas lipat seputih salju di tangannya. Ia melirik gadis kecil berjaket katun merah dan pemuda yang dingin itu, dan akhirnya menatap anak yang dengan malu-malu memegang buku Great Watercliff sambil tersenyum nakal. Meninggalkan toko buku dan berjalan menuju jalan Guanshui, hati Zhu He tergerak. Ia menoleh ke belakang dan mendapati pemuda tampan itu bersandar di tiang pintu dan memperhatikan mereka pergi. Setelah melihat Zhu He, pria itu tersenyum dan mengangguk untuk menyambutnya. Zhu He menoleh dan mengerutkan kening. Setelah meninggalkan gang, dia segera berjalan ke arah pria bertopi bambu, senior Alians. "Apakah pemilik toko buku itu aneh?" Alians memegang topi bambunya dan mengatakan sesuatu yang sangat aneh. "Dibandingkan dengan orang ini, masalah sebenarnya masih akan datang, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Anda." Sungai Chongdan merupakan sungai yang paling bergolak dengan banyak terumbu karang tersembunyi dan beting yang berbahaya. Sungai ini terkenal dengan keajaibannya. Di satu bagian sungai, banyak pilar batu besar dan kecil menonjol dari permukaan air, yang dikenal sebagai rebung setelah hujan. Hanya perahu kecil yang dapat melewati celah-celah hutan batu. Sulit bagi perahu besar untuk menyeberang. Bahkan tukang perahu yang tumbuh di sungai dan terbiasa dengan air tidak berani membawa perahu ke dalam air, kecuali jika itu adalah seorang sarjana yang membayar banyak uang untuk menyewa perahu. Oleh karena itu, terdapat pula buku putih pengikat perahu kecil Suigong, yang mengatakan bahwa setiap tahun akan ada tukang perahu dan orang asing yang kehilangan nyawa di bagian jalur air hutan batu Chongdan Jiang ini. Namun demikian, ada banyak wisatawan di sungai Chongdan saat senja hari ini. Air sungai yang deras menghantam pilar-pilar batu. Seorang pria bertelanjang dada duduk di atas salah satu pilar batu, dengan lembut melemparkan kendi anggur kosong ke dalam air sungai. Di sampingnya ada 3 kendi anggur yang belum dibuka. Di kejauhan, cahaya merah semakin dekat. Ternyata itu adalah seorang lelaki tua bungkuk yang memegang lentera merah besar. Ia menggunakan pilar-pilar batu sebagai pijakan untuk mengarungi sungai, seperti capung yang meluncur di permukaan air. Tiba-tiba, sesosok-sosok agung turun dari langit dan melangkah di atas pilar batu. Batu kokoh di bawah kakinya tidak mampu menahan beban dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Dia berdiri di sungai begitu saja. Di sungai, seorang wanita setengah baya berenang melawan arus, berjalan santai. 3 kaki di atas kepalanya mengapung sebuah manik-manik putih seukuran kepalan tangan.
Manik-manik itu memancarkan cahaya terang, menerangi dasar sungai seterang siang hari. Wanita itu berkata dengan malas, "Saya berjalan lebih dari 100 mil dan tidak menemukan satupun harta karun. Siapa yang memberitahu saya bahwa ada bunga di bawah sungai Chongdan?" Pria yang duduk di atas pilar batu itu memandang ke dasar sungai dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan sudah ada di kota lilin merah." Orang tua itu menggoyangkan lentera merah terang itu dan tertawa dengan suara serak, "Tuan benar-benar akan keluar sendiri." Lelaki itu meneguk anggurnya dan berkata dengan suara berat, "Saya harap begitu." Setelah berjalan-jalan di sekitar jalan Guanshui, Chen Ping'an telah membeli semua yang dibutuhkannya. Ia hendak pulang ketika Alians mengusulkan untuk melakukan perjalanan perahu malam ke sungai Chongdan. Hanya Lin Souyi yang setuju. Chen Ping'an tidak keberatan pergi ke pantai berbahaya setelah menyimpan barang-barangnya, tetapi Li Baoping menarik lengan bajunya. Chen Ping'an mengerti dan menimbang beberapa koin di dompetnya. Koin tembaga yang tersebar cukup untuk membeli beberapa permen manisan. Zulu membawa ayahnya, Zhu Hei, ke toko senjata. Li Huai mengeluh bahwa ayahnya lapar. Jadi Alians meminta petugas kantor pos untuk membawanya kembali ke Pillow Rest untuk makan malam. Lin Souyi berjalan berdampingan dengan pria bertopi bambu dan bertanya dengan lembut, "Senior, Anda mengatakan bahwa Li Huai adalah yang paling diberkati. Apakah tebing Duan Shui yang tampaknya baru adalah yang paling berharga?" Alians mengangguk pelan dan mengungkapkan sebuah rahasia. Buku itu terlihat baru. Buku itu sudah berumur beberapa tahun. Hal-hal yang tertulis di buku itu tidak begitu berharga. Buku itu adalah hasil dari kultivasi sihir air yang berantakan. Buku itu sengaja digunakan untuk menyesatkan orang. Namun, materi buku itu lebih berharga. Buku itu tidak akan dimakan cacing meskipun disimpan selama ratusan tahun. Alians mengambil labu kecil itu dan minum seteguk anggur. Dan kalau aku tidak salah, buku ini sudah melahirkan beberapa ikan mobi. Tentu saja, kau tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Benda ini adalah salah satu roh dunia. Ia sangat halus dan berenang di antara garis-garis, seperti ikan hidup di sungai. Ikan mobi menggunakan ki spiritual yang terkandung dalam buku sebagai umpan. Setelah tumbuh, ukurannya tidak lebih besar dari setebal rambut. Ada banyak jenis ikan mobi di dunia. Spesies dalam buku itu biasa saja, tetapi jika dijual kepada pejabat tinggi yang suka berburu barang baru, harganya pasti setidaknya 3.000 tael perak. Jadi, itu adalah salah satu buku paling berharga di toko buku itu. Ikan mobi yang bahkan tidak bisa dilihatnya bisa dijual seharga 3.000 tael perak. Apakah uang adalah hal yang paling tidak berharga di dunia di luar kota? Alians seakan-akan melihat apa yang dipikirkan pemuda itu. Ia tersenyum dan berkata, "Ketika kamu benar-benar menginjakkan kaki di dunia kultivasi di masa depan, kamu akan mengerti bahwa emas dan perak di mata orang-orang biasa dapat ditumpuk seperti gunung. Itu hanya masalah menjentikkan jari. Ngomong-ngomong, karena uang harus dihabiskan seperti air mengalir, itu berarti hal-hal yang vulgar adalah yang paling berharga." Alians tersenyum dan berkata, "Jika Anda memberitahu Chen Ping'an hal-hal ini, dia mungkin tidak mengerti." Kong. Lin Souyi menggelengkan kepalanya. "Ini tentang uang. Dia pasti tahu." Alians tertawa dan membawa pemuda itu ke tepi sungai kota lilin merah. Suasana menjadi riuh. Pemuda itu terbiasa dengan malam yang tenang di kampung halamannya, jadi dia tidak terbiasa. Terutama setiap kali dia bernapas, dia sepertinya bisa mencium aroma kosmetik. Awalnya, dia merasa aroma itu akan menyerang hidungnya, tetapi setelah menciumnya beberapa saat, dia merasa sedikit mual. Ketika mereka berdua melewati gang dan tiba di tepi sungai, pandangan mereka tiba-tiba terbuka. Kedua sisi sungai ditutupi dengan jalan berbatu biru yang tebal. Burung oriole dan burung layang-layang berceloteh dan tertawa. Banyak wanita cantik bersandar di pagar gedung-gedung tinggi, memperlihatkan lengan mereka yang lembut seperti bunga teratai putih. Pakaian para wanita sebagian besar berwarna merah dan hijau. Serangkaian lentera tergantung di gedung-gedung tinggi, menerangi wajah para wanita dan membuat mereka tampak lebih mempesona. Perahu-perahu rekreasi dengan berbagai ukuran bergerak perlahan di kedua sisi sungai dengan tirai bambu yang menggantung. Sebagian besar perahu memiliki dua wanita yang duduk di bagian depan dan belakang perahu, dengan orang lain mendayung. Dibandingkan dengan wanita-wanita di gedung-gedung tinggi yang tak terkendali dan lantang merayu bisnis, meski wanita-wanita di perahu juga mengenakan pakaian terbuka, ekspresi mereka lebih sopan. Wanita-wanita mudanya seperti gadis-gadis cantik di lingkungan sekitar,
sementara wanita-wanita yang lebih tua seperti putri-putri keluarga bangsawan. Kadang-kadang, beberapa wanita di gedung-gedung tinggi mengejek dan memaki para wanita di atas perahu yang sedang berebut bisnis, melempar buah-buahan dan sayur-sayuran. Para wanita itu sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak terlalu peduli. Kecuali jika mereka dipukul di tempat, mereka jarang berdiri dan memarahi mereka. Bila wanita di perahu dan wanita di rumah bordil berkonflik, pasti akan timbul sorak-sorai dari sekelompok pria, seakan-akan ingin melihat dunia kacau. Lin Souyi merasa kulit kepalanya mati rasa. Senior Alliance, bukankah kita akan pergi ke Sungai Chongdan untuk menikmati pemandangan? Alliance tanpa malu-malu berkata, karena ini adalah pertemuan tiga sungai, maka ini tentu saja Sungai Chongdan. Aliang berjongkok di tepi sungai dan memandangi perahu-perahu pesiar yang perlahan berlayar lewat. Setiap kali seorang tukang perahu diam-diam memberinya tatapan genit atau menyapanya dengan kata-kata lembut, Liang akan diam-diam menyesap anggur dan bergumam sendiri. Lin Souyi berjongkok dan menajamkan telinganya untuk menguping. Sesekali, ia mendengar sesuatu tentang menjaga kesucian, menjadi seorang pria sejati, nafsu adalah pisau di atas pisau, dan sebagainya. Lin Souyi tidak bisa menahan tawa. Nah, ternyata Aliang tidak lebih baik dariku. Senior Alliance, bukankah kita akan pergi ke Sungai Chongdan untuk menikmati pemandangan? Alliance tanpa malu-malu berkata, karena ini adalah pertemuan tiga sungai, maka ini tentu saja Sungai Chongdan. Aliang berjongkok di tepi sungai dan memandangi perahu-perahu pesiar yang perlahan berlayar lewat. Setiap kali seorang tukang perahu diam-diam memberinya tatapan genit atau menyapanya dengan kata-kata lembut, Liang akan diam-diam menyesap anggur dan bergumam sendiri. Lin Souyi berjongkok dan menajamkan telinganya untuk menguping. Sesekali, ia mendengar sesuatu tentang menjaga kesucian, menjadi seorang pria sejati, nafsu adalah pisau di atas pisau, dan sebagainya. Lin Souyi tidak bisa menahan tawa. Nah, ternyata Aliang tidak lebih baik dariku. Alliance menoleh sedikit dan melihat ke arah perahu kecil yang tidak jauh dari situ. Seorang wanita berpenampilan biasa-biasa saja duduk di haluan perahu dan melihat sekeliling dengan percaya diri. Dia tidak tampak seperti wanita yang berbisnis seks, tetapi lebih seperti wanita kaya dan berkuasa yang sedang melakukan tur malam. Di sisi lain, gadis berusia 28 tahun yang mendayung perahu di belakang wanita itu tampak lembut dan cantik. Di Yefu Pass di perbatasan Dali, gerbang kota terbuka lebar. Beberapa kavaleri ringan yang ditempatkan di kota memilih untuk berbaris di malam hari, yang merupakan pemandangan langka. Meskipun jumlahnya kurang dari 1000, ketika kuku besi kuda menginjak tanah, bumi masih berguncang. Itu seperti ketukan drum yang cepat, membuat darah seseorang mendidih. Di samping rumah pos, seorang jenderal menghentikan kudanya dengan ekspresi muram di wajahnya. Seorang wakil jenderal muda dengan bekas luka mengerikan di wajahnya bergegas mendekat. Setelah melambat, dia berdiri di samping sang jenderal dan bertanya dengan lembut, "Jenderal Han, apa tujuan serangan ke utara ini?" Dali memiliki wilayah yang luas di sebelah utara Yefu Pass. Bagaimana mungkin ada banyak bandit berkuda dan bandit keliling? Sekalipun ada, bukan giliran kita untuk bertindak, kan? Jenderal berbadan gempal itu berkata dengan suara rendah, "Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan." Jenderal muda itu menyeringai dan tidak bertanya lagi. Jenderal kavaleri Yefu Pass ragu sejenak. Mungkin karena ia merasa tidak nyaman menahannya. Setelah beberapa pertimbangan, ia berkata dengan lembut, bukan hanya pasukan kita di Yefu Pass. Semua lintasan dan kota di selatan akan mengerahkan hampir setengah dari kavaleri ringan medan utama mereka dan mengerahkan semuanya malam ini. Jenderal muda itu tercengang. Perburuan musim semi, perburuan musim panas, perburuan musim gugur, dan perburuan musim dingin, yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Namun waktunya tidak tepat. Kami baru berpartisipasi dalam pencarian musim semi tahun lalu. Bahkan jika ada latihan bela diri berskala besar tahun ini, itu seharusnya dilakukan di musim panas. Sang jenderal tanpa sadar menyentuh surai lembut tunggangannya dan berkata, setelah kita sampai di kamp sementara, Kementerian Perang Istana Kekaisaran akan memberikan perintah selanjutnya. Kita tidak perlu terlalu banyak berpikir. Lebih dari 200 mil di sebelah barat kota Lilin Merah, di hulu sungai Xiuhua yang luas, terdapat sebuah gunung kecil yang sepi di tengah air. Secara kasar, gunung itu disebut Gunung Roti Kukus oleh penduduk setempat.
Ada sebuah kuil lokal yang sepi di gunung itu, tempat dupa dibakar tanpa henti. Konon, kuil itu sangat mujarab. Jika seseorang berdoa untuk anak, ia akan mendapatkan anak. Jika seseorang berdoa untuk kekayaan, ia akan mendapatkan kekayaan. Gunung itu terkenal di mana-mana. Itu adalah tempat yang harus dikunjungi oleh para sarjana dan penyair dengan perahu. Akan tetapi, penduduk setempat hampir tidak pernah datang ke sini untuk membakar kemenyan. Malam menjelang musim semi terasa dingin dan mematikan. Air sungai bergulung-gulung dan memercik ke segala arah. Samar-samar, seekor ikan mas hijau sepanjang 3 kaki terlihat di air sungai, berenang cepat dari tepi sungai menuju gunung kecil yang sepi. Si bocah berbaju merah duduk di punggung ikan mas itu. Tingginya hanya sebesar telapak tangan. Tangannya mencengkeram erat kedua tentakel ikan mas itu seperti seorang kesatria yang memegang tali kekang. Bocah kecil itu bergerak naik turun mengikuti ikan mas dan air sungai. Seluruh tubuhnya basah, wajahnya pucat, dan dia mengumpat dan memaki. Ketika ikan mas hijau berenang ke tepi sungai, tiba-tiba ikan itu berhenti dan langsung melemparkan anak laki-laki berpakaian merah itu ke tepi sungai. Anak kecil itu berguling-guling di tanah beberapa saat, wajahnya tertutup debu. Menghadapi ikan mas hijau besar yang bergoyang kembali ke sisi lain sungai, ia mengumpat dengan keras, "Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Tuanmu adalah seorang pelacur." Ikan mas itu tiba-tiba berbalik dan menatap si anak berbaju merah yang berada di tepi pantai. Si anak berbaju merah sangat ketakutan hingga ia mengompol. Ia berkata bahwa pria yang baik tidak akan berkelahi dengan wanita dan segera berlari ke kuil bumi. Pintu kuil kecil itu tidak tertutup. Si kecil memanjat ambang pintu dengan susah payah dan mendarat di tanah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat patung tanah liat lucu yang terkelupas parah. Dia meletakkan tangannya di pinggang dan berteriak dengan marah, "Aku hampir tenggelam di air sungai. Mengapa kamu tidak berlutut untuk menerima dekrit itu? Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan menghukummu karena bersikap tidak sopan dan memukul kepalamu?" Si bocah berbaju merah ditendang keluar dari kuil bumi seperti batu. Seorang pria pendek duduk di ambang pintu dan memarahi, "Kamu hanya seorang anak yang lahir di kuil yang rusak ini. Beraninya kamu menyebut dirimu seorang guru di hadapanku? Jika mereka bukan keluarga, mereka tidak akan memasuki pintu yang sama." Si bocah berbaju merah berlari kembali, terengah-engah. Ia memanjat ambang pintu dengan susah payah dan duduk. Ia meringis kesakitan dan matanya tampak sedih. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" Pria itu mengangkat lengannya dan berpura-pura memukulnya. Si bocah berbaju merah memeluk kepalanya dan berteriak, "Aku baru saja menguping berita dari paviliun Dewa Kota di kota. Dikatakan bahwa Kementerian Ritus dan Kintianjian dari Istana Kekaisaran mengeluarkan 2 dekrit rahasia. Semua dewa gunung dan sungai dalam radius 1000 mil dari kota lilin merah harus bersiaga. Mereka tidak diizinkan meninggalkan pos mereka tanpa izin dan tidak diizinkan untuk mengasingkan diri. Mereka harus siap sedia setiap saat. Jika mereka tidak muncul tepat waktu, mereka akan dipenggal." "Sialan kau, kalau aku tak mengabarimu, dengan sifat nakalmu itu, kau pasti sudah dibunuh orang lain. Oh, aku lupa kau bukan manusia." Pria itu berdiri dan melihat ke arah kota lilin merah dengan ekspresi serius. Ia tidak lupa mengingatkannya, "Aku meninggalkan sedikit makanan untukmu di pembakar dupa. Ingatlah untuk memakannya dengan hemat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan hidup. Di sebuah provinsi, kau adalah orang malang yang telah berada di kuil bumi untuk waktu yang lama. Kau tidak hanya memiliki hubungan yang buruk dengan rekan-rekanmu, tetapi bahkan para prajurit udang dan jenderal kepiting di Sungai Bordir tidak berani menatapmu. Katakan padaku, mengapa aku begitu tidak beruntung dilahirkan di tungkumu? Seharusnya aku menemukan pembakar dupa yang lebih baik untuk bereinkarnasi di kehidupanku selanjutnya." Anak laki-laki berpakaian merah itu terus mengeluh, tetapi itu tidak menghentikannya untuk memanjat pembakar dupa dengan rasa keakraban. Dia menyelam ke dalam pembakar dupa kuningan dengan 7 atau 8 batang dupa. Dalam perjalanan kembali ke Pilau Inn, Cheng Seng mendapati anak di sampingnya menggertakkan gigi dan mendesah, seolah-olah dia sedang membuat pilihan antara hidup dan mati. Li Huai akhirnya berhenti dan mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, "Cheng Tua, aku punya 30 koin. Bolehkah aku pergi ke toko buku untuk membeli buku?" Pria yang dipanggil Cheng Tua itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab dengan serius, "Sulit.
Buku-buku di toko itu dikenal murah di kota lilin merah kami. Kecuali Anda seorang sarjana yang gemar mengoleksi buku-buku langka, tidak ada seorang pun yang akan pergi ke sana untuk membeli buku. Jika Anda benar-benar ingin membeli buku, saya tahu 2 toko buku besar di timur. Mereka menjual buku-buku klasik Konfusianisme, antologi filsuf, dan novel-novel supernatural. Saya dapat membantu Anda menawar di sana. Anak yang pikirannya hanya tertuju pada satu hal itu menggelengkan kepalanya. Tidak, mesti ke toko buku sekarang. Ini semua adalah sisa makanan yang disimpan Li Huai secara diam-diam. Sebagian besar dicuri dari rumah pamannya, dan sebagian kecilnya adalah uang pribadi saudara perempuannya, Li Liu. Sebelumnya, di toko buku, orang miskin yang memakai sandal jerami sepanjang tahun itu tidak mencoba berpura-pura kaya dengan membeli buku jelek yang harganya hampir 10 tael perak tanpa ragu-ragu. Dia juga tidak menolak saat itu juga karena tidak mau menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Sebaliknya, dia bertanya apakah dia mau membaca buku itu. Meskipun dia mengatakan akan membacanya, pada kenyataannya, setelah membelinya, dia secara alami akan membacanya untuk mengisi waktu. Li Huai tidak begitu tertarik dengan buku ini, Tebing Air Besar. Tetapi ketika seseorang bersedia mengeluarkan 10 tael perak untuknya, Li Huai merasa sangat gembira. Apakah orang lain memperlakukannya dengan baik atau buruk, anak itu tahu betul di dalam hatinya, dengan sangat jelas. Sepasang sandal jerami, kotak buku yang belum selesai, dan buku Tebing Air Besar ini. Dia berutang begitu banyak, jadi Li Huai merasa bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu untuk Chen Ping'an, dia akan merasa sangat bersalah. Sebenarnya, Li Huai tidak menyukai Zulu. Ia bahkan tidak menyukai Lin Souyi, yang telah bersamanya dalam suka dan duka. Sebaliknya, ia merasa bahwa Li Baoping, yang sering menindasnya di sekolah, bukanlah orang yang buruk. Adapun si miskin dari mat botol Eli, Li Huai sedikit takut padanya. Pada saat ini, Menteri Pos Cheng Seng menundukkan kepalanya untuk melihat anak yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari apa yang disebut bakat abadi orang itu. Ada beberapa hal yang benar-benar diberkati dengan jiwa. Dia menahan tawanya, berpikir bahwa dia bisa mengikuti arus dan membantu anak ini. Siapa tahu, mungkin dia akan dapat menjalin hubungan yang besar dengannya. Bersikap baik kepada orang lain, bahkan kepada 1000 guru biasa, jauh lebih baik daripada bersikap baik kepada seorang yang abadi. Itulah yang telah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri dan dengar dengan telinganya sendiri. Itu benar adanya. Cheng Seng membawa anak itu ke gang di antara 2 jalan. Penjaga toko muda itu duduk di ambang pintu dan menatap mereka sambil tersenyum, seolah-olah dia telah menunggu kedatangan mereka. Pada saat ini, di ujung gang lainnya, seorang lelaki tua bungkuk sambil membawa lentera masuk dan menghadap Li Huai. Pemuda itu perlahan berdiri dan melambaikan tangannya ke arah Cheng Seng. Toko buku tutup hari ini. Aku akan membawa anak itu ke sini untuk membeli buku nanti. Cheng Seng menarik Li Huai tanpa berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Setelah memastikan bahwa mereka berdua telah meninggalkan gang, tuan muda yang anggun dan berbudi luhur itu tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenteraman seperti sebelumnya. Ia tampak sedikit hormat dan gelisah saat ia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan lembut, Li Jin dari Chong dan Jiang memberi hormat kepada Tuan Langzong. Lelaki tua berambut putih itu mengangguk dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya memegang lentera. Ia melangkah melewati ambang pintu toko buku dan pemuda yang melangkah ke samping mengikutinya. Lelaki tua itu memasukkan gagang lentera ke ujung bawah sebuah buku yang tinggi di dinding dan menoleh untuk melihat pemuda berwajah seperti batu giok itu. Ia mendesah penuh emosi. Ketika kau dan aku pertama kali bertemu 40 tahun yang lalu, kau memiliki wajah seperti itu. Sekarang setelah kita bertemu lagi, kau masih sama. Kau iri. Pemuda itu mengepalkan kipas lipatnya dan tersenyum. Bagi kami, para alien, terlahir sebagai manusia adalah anugerah yang luar biasa. Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda yang mengatur agar orang-orang itu dapat tinggal di Pillow Inn? 100 tahun yang lalu, dia membuka toko buku kecil ini dan mengamati berbagai urusan dunia dengan mata dingin. Dia telah melihat banyak cara dunia dan badai dalam pemerintahan, jadi dia tidak asing dengan pemerintahan Li Agung. Untuk dapat mengosongkan begitu banyak rumah pos pertama dan kedua di Pillow Rest Inn, itu seharusnya adalah kemampuan asisten menteri dari 6 kementerian. Tentu saja, ketiga dokter itu merupakan pengecualian. Di Istana Kekaisaran Dali,
Lang Zong merupakan pejabat kepala di setiap divisi dan menteri penasihat merupakan wakilnya, kelas menengah 5. Jabatan Lang Zong dan menteri penasihat tidak jelas, tetapi ada 3 Lang Zong dan kekuatan mereka di luar imajinasi. Ketiga divisi tersebut adalah Divisi Layanan Berjasa Kementerian Personalia, Divisi Seleksi Militer Kementerian Perang, dan Biro Ritus. Kepala ketiga divisi ini dapat dikatakan memiliki posisi dan kekuasaan yang rendah. Begitu mereka diutus, mereka pasti akan menjadi pejabat perbatasan. Yang satu bertanggung jawab atas promosi semua pejabat dalam dinasti di bawah kelas 4. Yang satu bertanggung jawab atas pemilihan dan promosi seniman bela diri untuk dinasti. Ia juga memiliki kekuatan untuk merekrut orang-orang dari dunia bawah. Yang satu bertanggung jawab atas upacara pengorbanan suatu negara. Seringkali, kaisar akan meminta nasihat dari orang ini. Para pejabat ini biasanya berasal dari sekolah-sekolah Konfusianisme. Pria tua sederhana di depannya ini adalah salah satunya. 40 tahun yang lalu, Li Jin, sebagai pemilik toko buku ini, telah memberikan 2 buku kepada seorang sarjana miskin yang datang ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Siapa yang mengira bahwa sarjana miskin itu akan bangkit dan menjadi Lang Zong dari Biro Ritus Dali? Namun bagi Li Jin, yang berada jauh di Jianghu, kuil Kementerian Ritus dan Departemen Pembersihan Pejabat memiliki lapisan makna lain. Yamen kecil ini. Dikatakan bahwa banyak pejabat di ibu kota bahkan tidak dapat menemukan pintu, tetapi secara diam-diam bertanggung jawab atas pemilihan dan evaluasi dewa-dewi yang benar di dunia. Meskipun tidak memiliki wewenang terakhir untuk menentukan dewa-dewi yang benar, ia memiliki hak penting untuk merekomendasikan mereka. Li Jin telah mengetahui dari para pejabat dan pedagang yang melewati kota lilin merah bahwa lelaki tua itu telah mengambil posisi ini. Dia telah mengirim banyak surat, tetapi semuanya telah menghilang tanpa jejak. Li Jin tidak berani gegabah dan hanya bisa menyerah dengan menyesal. Pemuda yang menggunakan nama samaran Li Jin itu telah bekerja keras untuk mendapatkan posisi Dewa Sungai Chongdan. Dia telah menggunakan banyak cara, tetapi semuanya sia-sia. Orang tua itu tiba-tiba berkata, "Kau seharusnya tahu alasan mengapa Sungai Chongdan tidak memiliki kedudukan sebagai dewa sungai. Karena itu, aku berpura-pura tidak melihat surat-surat yang kau kirim secara diam-diam ke kediamanku. Bukannya aku tidak mau membantu, tetapi aku tidak punya kemampuan." Pemuda itu tersenyum getir dan mengangguk. "Saya mengerti. Selama kaisar tidak setuju, bahkan kata-kata menteri Ritus pun tidak akan ada gunanya." Lelaki tua itu tersenyum dan menatap pemuda di depannya. Setiap 20 atau 30 tahun, pemuda itu akan mengubah wajah dan penampilannya. Lelaki tua itu menyipitkan mata dan berkata, "Tetapi sekarang ada kesempatan di depanmu. Itu tergantung pada apakah kamu berani memperjuangkannya." Pemuda itu tidak menunjukkan kegembiraan apapun dan bertanya balik, "Saya mendengar bahwa Kaisar Dali telah menganugerahkan Dewa Sungai-Sungai Longsu dan Dewa Sungai-Sungai Tiefu. Gunung Biyun, Gunung Diandeng, dan Gunung Luopo masing-masing menganugerahkan Dewa Gunung. Ia telah memberikan 3 gunung dan 2 sungai sekaligus, totalnya ada 5 posisi. Ini telah menghabiskan banyak kekayaan yang mulia. Bagaimana mungkin ia memberikan posisi berharga lainnya kepada Sungai Chongdan saat ini ketika ia hampir kehabisan uang?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ini bukan konspirasi terhadapmu. Terus terang saja, kamu tidak perlu aku melakukannya sendiri." Pemuda itu sedikit marah karena malu, tetapi kemudian dia tampak tidak berdaya dan tidak berbicara lagi. Orang tua itu menahan senyumnya dan berkata, "Dengan kota lilin merah sebagai pusatnya, semua dewa gunung dan sungai yang dianugerahkan oleh pengadilan Kekaisaran Dali, serta dewa pengganti tanah dan sungai, harus bersiaga dan siap untuk berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan kapan saja. Selain itu, kota-kota perbatasan di selatan, termasuk Yefu Pass di Dali, mengirimkan sejumlah besar kavaleri elit, menyebarkan pengintai dan pengintai yang tak terhitung jumlahnya. Dan untukmu, Li Jin, jika bukan karena kebaikan hatiku yang telah memberikanmu buku itu saat itu, aku tidak akan pernah memberitahumu berita ini." Li Jin sangat terkejut. Apa gunanya mendirikan formasi sebesar itu di wilayah Dali? Li Jin menatap mata lelaki tua itu dan merasa bahwa dia tidak berpura-pura. Dia bertanya perlahan, "Dr. Zong, apa yang perlu saya lakukan?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Masalah kecil yang masih dalam kemampuanku. Aku hanya butuh kamu untuk mengawasi seorang pria yang baru saja tiba di kota lilin merah. Karena aku tahu bahwa setelah meninggalkan Sungai Chongdan selama lebih dari 200 tahun, kamu telah hidup dengan sangat baik di kota lilin merah.
Kamu lebih mengenal perairan daripada Chen Huang dan dua dewa sungai. Dan jika catatan di ibu kota benar, kamu memiliki beberapa ikan hitam langka dari buku-buku kuno. Ikan-ikan itu sangat cocok untuk mengintai dan mengirimkan informasi di daerah kecil. Orang tua itu berkata dengan nada sinis, tenang saja, ikan hitam itu memang langka, tapi aku tidak serendah itu hingga tergoda dengan uang. Li Jin tertawa meremehkan dirinya sendiri. Akulah yang mengukur hati seorang pria sejati dengan ukuran seorang penjahat. Lelaki tua itu menjawab dengan perlahan, seorang lelaki mengenakan topi bambu dengan labu perak kecil di pinggangnya. Sekelompok anak-anak mengikutinya. Anak-anak itu berasal dari bekas Gua Mutiara Naga Surga, yang sekarang menjadi Kabupaten Longkuan. Mengenai identitas asli pria itu, mata-mata Dali belum mengetahuinya. Li Jin tercengang. Pria itu pernah datang ke tokoku sebelumnya. Li Jin berkata dengan hati-hati, itu hanya kebetulan. Orang tua itu melambaikan tangannya dan memperingatkan, tidak apa-apa. Mulai sekarang, kamu harus ingat untuk tidak membocorkan rahasiamu. Bahkan jika kamu gagal, itu lebih baik daripada membuat kesalahan. Kau tak perlu khawatir jika kau secara tak sengaja memberitahu musuh karena kecerobohanmu, karena kau pasti sudah mati saat itu. Bahkan jika orang itu tidak membunuhmu, aku akan melakukannya sendiri. Tetapi jika masalah ini berhasil, aku tidak dapat menjamin bahwa kau akan menjadi Dewa Sungai Chongdan, tetapi aku dapat membiarkan Yang Mulia mengingat namamu terlebih dahulu. Li Jin berkata dengan nada meremehkan, apakah ini termasuk hati kaisar? Lelaki tua itu berhenti membolak-balik buku dan menoleh untuk bertanya, kenapa? Kau tidak mau? Li Jin tertawa dan berkata, kekayaan datang dari bahaya. Lagi pula, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Ini adalah kesepakatan yang pasti menguntungkan. Aku akan melakukannya. Dia menjentikkan jarinya dan dua ekor ikan yang sangat indah dengan ekor yang sangat panjang muncul di dekat bahunya. Mereka memiliki semangat yang sama dengannya. Apa yang dilihat ikan itu adalah apa yang dapat dilihat Li Jin. Mereka mengayunkan ekornya yang panjang dan menghilang dalam sekejap. Sebelum lelaki tua itu pergi, dia tersenyum dan mendesah, buku-buku di tokomu masih sangat mahal. Baru pada saat inilah Li Jin merasa bahwa lelaki tua itu samar-samar memiliki sikap seperti sarjana muda. Orang tua itu mengambil kembali lentera itu dan meninggalkan toko. Lelaki tua itu berjalan keluar dari gang. Di sudut gang berdiri seorang lelaki kekar dengan tangan disilangkan. Keduanya berjalan berdampingan. Lelaki yang terakhir bertanya, apakah kamu tidak takut dianggap berlebihan? Lelaki tua itu berkata dengan santai, sebenarnya, dalam perburuan ini, jaringnya sudah ditutup sampai titik ini. Bahkan jika Li Jin tiba-tiba menjadi gila dan berlari ke pria bernama Alliance dan mengungkapkan kebenarannya, itu tidak masalah. Lelaki itu berkata dengan nada kesal, pada akhirnya, kamu tetap harus membalas budi dengan memberinya buku itu. Lelaki tua itu tersenyum dan menunjukkan sedikit kesombongan. Ia berkata dengan lembut, bantuan yang kuberikan padamu kurang lebih bernilai sejumlah uang. Zulu berkata bahwa dia ingin makan buah hao yang dilapisi gula. Meskipun Zhu He sedikit penasaran tentang mengapa putrinya tiba-tiba menyukai makanan manis, permintaan ini tidak ada artinya. Dia mengajak gadis itu untuk mencari warung. Akhirnya, ayah dan anak itu benar-benar menemukan sebuah kios. Ada seorang pedagang kaki lima yang membawa sebatang besar permen manis berjalan melalui jalan-jalan dan gang-gang sambil berteriak keras. Zhu He tidak suka hal-hal seperti itu. Zulu membeli 3 batang sekaligus. Zhu He sedikit bingung. Gadis itu tersenyum dan berkata bahwa dia akan memakan 1 batang dan 2 batang lainnya dapat diberikan kepada nona muda dan Chen Pingan. Gadis itu juga mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepada pemuda itu malam ini. Bagaimanapun, dia harus meminta maaf kepadanya agar dia bisa merasa tenang. Zhu He merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya, dan dia amat bahagia. Ayah dan anak perempuan itu kembali ke stasiun relay dan mengetahui bahwa Chen Pingan dan Li Baoping telah kembali ke stasiun relay Bantal. Zulu belum selesai memakan sebatang permen manis. Dia memilih halaman belakang stasiun pemancar A dan meminta ayahnya untuk membantunya menyampaikan pesan kepada Chen Pingan, mengatakan bahwa dia ingin bertemu Chen Pingan di sana. Zhu He melangkah pergi. Dia merasa lucu. Kulit gadis ini terlalu tipis. Apa yang memalukan dari menundukkan kepala dan meminta maaf? Tak lama kemudian, pemuda bersandal jerami itu muncul di ujung koridor yang dicat. Setelah melihat Zulu duduk di bangku di ujung lainnya, pemuda itu mempercepat langkahnya. Ada 15 atau 16 permen berlapis gula yang tersebar di bangku di samping gadis itu.
Gadis itu berdiri sambil tersenyum dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya.